Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidawati Wahyu Pinasti dari SMP Negeri 1 Batu Sopang, Provinsi Kalimantan Timur, peserta PPK dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas 11 Maret, Surakarta, dengan nomor induk mahasiswa X902108491 pada hari Senin 6 Desember tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan layanan klasikal siap melaksanakan UKIM. Gerak, dan depan gerak, gerak, luruskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat hari ini? Semangat. Kurang keras. Semangat hari ini? Semangat. Baik. Hari ini sebelum dimulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kali ini Ibu akan mengabsen dahulu ya siapa yang sudah hadir dan belum hadir. Tetapi kalian yang menyebutkan nama dari ujung. Saya Farel Riko Sosihaan. Saya Ahmad Budi Kurniawan. Saya Nadia Siraputri. Saya Tri Tengharani. Saya Buari Amin. Saya Rizky Bimayu. Saya Bener Muhammad. Saya Muhammad Kamil. Saya Kevin Mazuni. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah datang sini dengan peraturan yang ketat. Kita masih terbatas. Jadi hanya separuh kelas yang bisa hadir kali ini untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal. Di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Layanan bimbingan klasikal kita bersama-sama akan berdiskusi nanti, bercurah pendapat untuk membahas satu permasalahan. Nah, dari tujuan layanan ini, Ibu ingin kalian dapat menganalisis apa saja yang menyebabkan jenuh belajar. Pasti tahu dong, pernah dong jenuh belajar, ya kan? Terus kemudian Ibu ingin kalian dapat
menampilkan strategi baru dalam mengatasi jenuh belajar. Kemudian yang ketiga, ibu ingin kalian dapat memodifikasi strategi. Jadi misal sekarang, belajarku sekarang seperti ini. Nanti belajarku kemudian bisa seperti ini. Seperti itu, paham? Oke. Selanjutnya, boleh dilihat di slide tujuan layanannya. Baik, setelah ibu menyampaikan tujuan layanan, bagaimana? Apakah siap mengikuti layanan bimbingan klasika kali ini? Siap. Siap tidak? Siap. Oke, baik, kita akan mulai selanjutnya. Kemudian, ibu akan memberikan satu contoh permasalahan. Ada suatu hari seorang anak datang ke ibu. Bu, seperti apa nih, kayak apa kalau saya tidak bisa naik kelas? Saya takut, Bu, nilai saya banyak yang kosong. Betul. Dari semua mata pelajaran, nilainya kosong. Jadi guru mapel, wali kelas, karena wali kelas sudah melihat ini anak kosong nilainya, datanglah ke BK, ke bimbingan konseling ke ibu, ya kan, guru kelas 8. Ini Bu Nida, ini anak ini nilainya semua rata-rata kosong. Tapi anak ini mau naik kelas. Kira-kira bisa nggak? Mata pelajaran dia hanya satu mengerjakan. Satu. Terus tugas hanya satu. Ikut ulangan juga kadang-kadang. Jadi kok kenapa bisa begitu? Ibu nanya kan? Kata dia, Bu, saya main game. Pernah ibu WA, dia balasnya jam 3 pagi. Betul nggak itu kira-kira? Nah, itu kenapa? Penyebabnya apa? Ada yang bisa jawab? Pertama, sudah kecanduan bermain game. Terus yang kedua? Tidak ada semangat belajar. Tidak ada semangat belajar, betul. Yang ketiga? Ada lagi? Lupa waktu, Bu. Lupa waktu. Ya? Apa? Lingkungan yang tidak tepat. Betul, lingkungan yang tidak tepat. Ada lagi? Ada lagi? Dia merasa jenuh belajar. Dia juga merasa jenuh belajar. Jadi sudah enak main game, lingkungannya juga tidak tepat. Betul sekali bisa itu. Dia jenuh dengan belajar. Tetapi dia ingin berprestasi, ingin naik kelas. Kira-kira bisa tidak seperti itu? Tidak bisa. Ya, di sini kita akan berdiskusi bersama-sama mencari cara menemukan strategi belajar yang baru. Bisa paham ya? Nah, nanti ibu bagi kelompok bagaimana kita mencari strategi belajar yang baru-baru, kita pikirkan bersama. Jadi kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Nah, kali ini ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, ini kelompok 1. You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Killing the
no boo. So simple, you just gotta move. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Get out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my sight. I have had enough of your loud parade. It's time for you to go away. Didn't come here for you, dude. You're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you, dude. You're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way. Apa lagi? Kok miring gitu? Apa lagi? Baru tiga. Nah, bisa tuh. Ini tadi yang kedua. Sudah. Udah lah ya. Sudah ketemu. Ini apa ya? Tidak ada semangat untuk belajar tidak tertarik dengan materi yang diberikan, pelajarannya itu saja. Kalau sudah anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi curah pendapat dan tanya jawab ya. Dari materi yang sudah ada tadi, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya. Gimana cara kita tertarik untuk belajar materi yang diberikan? Bagaimana cara kita tertarik belajar sesuai dengan materi yang diberikan? Kira-kira dari kelompok lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Ya, Bu. Ya. Oh iya. Mencari metode pembelajaran baru di Google atau YouTube. Oh, mencari metode pembelajaran baru di Google atau YouTube. Bisa masuk orang? Saya, Bu. Kevin. Mencari guru privat yang untuk mengenal atau mengetahui sesuatu yang hal baru. Oke. Ada lagi dari kelompok 3 sendiri bagaimana? Sudah pas? Berarti bisa ya. Itu Aura dari jawaban dari kelompok lain.
sekarang begini, kita Ibu tanya nih, dari pembahasan kelompok yang sudah didiskusikan, kenapa sih terjadi kejenuhan belajar? Yang pertama, kenapa sih? Ini Salah satu faktor yang kami temukan dalam pembelajaran daring yang berjenuh itu tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Ya, tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Terus dari kelompok lain ada enggak? Mengapa bisa terjadi? Bu, lupa dengan waktu. Bisa lupa dengan waktu. Apa tuh, belajar kan yang ini? Ya, lupa dengan waktu, seperti kita bermain terus-menerus sampai kita melupakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oh iya. Terus ada lagi dari kelompok 3 ya? Dapat merasa bosan karena kurang olahraga. Merasa bosan karena kurang olahraga, itu penyebab belajar ya? Karena ada gerak. Apa saja penyebab kejenuhan belajar? Apa saja sih, ada yang tahu nggak apa saja penyebab jenuh belajar itu seperti apa? Belajar yang menonton. Iya, dari kelompok 1 gaya belajar yang menonton. Kurangnya motivasi. Betul. Pelajaran yang itu saja. Pelajaran yang itu saja. Tidak ada semangat belajar. Oh iya. Bagaimana dari pendapat kelompok lain dari hasil kelompok 1? Dari kelompok 3 ada? Jawabannya apa saja penyebab kejenuhan belajar? Lingkungan yang tidak nyaman. Lingkungan yang tidak nyaman. Ada lagi? Kelompok 2 ya, kelompok 2. Saya Bu, tidak ada internet. Oh, termasuk ya? Ada internet di kelompoknya. Tidak ada bimbingan orang tua. Oh, boleh. Bisa sih itu, ada. Tidak adanya masalah ekonomi dalam keluarga. Oh iya, betul. Ini nah, berarti bisa ya kita tadi karena tidak ada internet, kemudian situasi lingkungan dan metode cara belajar. Baik, sekarang per kelompok akan membahas atau maju apa yang terjadi. Silahkan diutarakan yang nomor 2 ini, faktor yang membuat ada jenuh dalam pembelajaran. Silahkan dipresentasikan. Siapa yang mau berdiri? Ayo, dari kelompok 1 boleh? Nadia. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Boleh, siapa yang akan mempresentasikan? Boleh, Nadia, silakan berdiri. Jadi ada 5 faktor yang membuat siswa menjadi jenuh dalam proses belajar. Yang pertama, jaringan jelek. Yang kedua, tidak mengerti cara menggunakan aplikasi belajar atau tidak tertarik dengan materi yang dipelajari. 3, tidak memahami materi yang disampaikan. 4, ketika bertanya materi kepada guru merespon dengan lambat. 6, pelajaran yang dipelajari itu saja. Oke, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan. Faktor-faktor yang membuat kita jenuh dalam pembelajaran daring yaitu pertama, tidak mengerti materi yang disampaikan. Kedua, hendak bermain terus-menerus. Ketiga, tidak adanya internet. Keempat, tugas tidak menantang dalam pembelajaran tersebut. Kelima, tidak didampingi oleh orang tua. Oke, baik. Selanjutnya dari kelompok 3. 5 faktor dalam pembelajaran. Boleh ada di sini, Rendra. Kamu nggak lihat. Ya. 5 faktor yang Langsung dibaca boleh. 5 faktor yang membuat Anda jenuh dalam pembelajaran daring. 1. Jaringan yang jelek. 2. Materi yang bisa membuat kita jenuh. 3. Tugas yang
tugas yang monoton dan kurang menantang. 4. Kurang ekonomi sehingga kita membantu orang tua. 5. Lingkungan yang buruk. Sudah. Baik. Presentasi dari kelompok benar. Ada pertanyaan tidak untuk hasil presentasi kelompok 3, 2, dan 1? Boleh antar kelompok saling bertanya. Oke, dari hasil diskusi selanjutnya, bagaimana cara belajar kalian yang sekarang dan bagaimana cara belajar kalian berikutnya setelah kalian menemukan strategi baru? Silahkan presentasi per kelompok. Oke, Aura, silahkan. Saat ini, saat sedang belajar, saya hanya tugas dari mengerjakannya. Terus mengerjakan tugas itu ditentukan dengan waktu. Kedepannya saya akan mengelola waktu dengan mengatur jadwal secara seimbang. Ketika diberi tugas langsung dikerjakan dan mencari tempat yang nyaman. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok siapa lagi yang akan presentasi dulu? Kelompok 2 atau 3? Oke, boleh kelompok 2. Ayo, Diki. Atau kelompok 3, siapa dulu? Kelompok 3 boleh. Ya, Diki. Mengerjakan tugas tepat waktu, tidak malas dalam belajar, menunggu tugas pada waktu jam belajar. Oke. Untuk presentasi dari kelompok 3, tangan dulu. Ayo, selanjutnya presentasi kelompok. Boleh. Mencari tempat lingkungan yang nyaman, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, memiliki tujuan dan motivasi. Oke, baik. Beri aplaus lagi. Oke, berarti sekarang kita akan menyimpulkan dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Kira-kira apa kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Boleh nanti? Sudah diri boleh. Kesimpulannya, dari kegiatan ini, kesimpulan yang dapat diambil, kita dapat menentukan strategi belajar yang baru. 2. Dapat menampilkan strategi belajar baru yang dapat dilakukan, yaitu upaya menanggulangi kejenuhan belajar. Bisa tahu hal apa saja yang dapat menyebabkan jenuh belajar dan akibat dari jenuh belajar. Oh iya, baik. Terima kasih buat Rani. Itu adalah kesimpulan kali ini. Selanjutnya, oke anak-anak, baik. Oke, dari kegiatan yang kita lakukan, hasil diskusi dan surat pendapat tanya jawab tadi, Rati sudah memberi kesimpulan. Sekarang kita akan merefleksi kegiatan ini. Kira-kira apa yang kurang atau apa yang kalian inginkan? Bagaimana sih? Masih ada bila ada kesan-kesan atau sesuatu yang kurang atau sesuatu yang kalian inginkan dalam pemberian layanan ini? Boleh dicurahkan, boleh diutarakan. Oke, baik anak-anak, silahkan bila ingin ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan atau dapat merefleksi kegiatan ini agar lebih baik nantinya. Ada? Seluruh siswa harus lebih aktif dalam bimbingan tersebut. Oh iya betul, bisa. Kita harus lebih aktif dalam berdiskusi ya. Tanya jawab kita besok lebih aktif. Oke, ada lagi? Materi dan waktu yang diberikan bisa lebih banyak. Oh, oke, berarti
waktunya bisa nanti insya Allah 2 jam istilahnya ya, 2 jam pertemuan. Ini kan satu aja. Oke, baik, seperti itu. Baik, di sini Ibu akan memberikan penguatan bagaimana cara kalian untuk mengatasi kejenuhan belajar. Kalian kan sudah menemukan strategi-strategi yang baru. Bisa, silahkan nanti kalian terapkan. Kita coba terapkan di rumah agar kalian tidak jenuh. Tadi sudah Ibu contohkan anak-anak yang mengalami kejenuhan belajar seperti itu dan akhirnya dia tidak naik kelas. Kita kan bisa mengantisipasi dahulu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi jenuh belajar? Strategi-strategi apa? Itu bisa kita terapkan, Nak. Kita punya motivasi diri. Kita memotivasi diri dulu. Kemudian kita mengimplementasikan, menerapkan cara strategi belajar tadi. Dari yang kalian diskusikan, itu semua sudah betul. Semua sudah hebat. Beri aplaus untuk diri sendiri. Terima kasih. Bagaimana untuk kegiatan selanjutnya? Apakah mau diadakan bimbingan kelompok lagi? Mau. Oke. Nanti kita mungkin sesuai dengan pendapat Nadia tadi ya, kita bisa menggunakan waktu dan materi yang agak lama. Istilahnya diskusi. Menyenangkan tidak diskusi tadi? Ya, bisa berdiskusi, bisa mencari permasalahan, mengatasi permasalahan ya bersama-sama dengan kelompok. Ini nanti silahkan diterapkan di rumah. Bila ada yang kurang atau bila ada yang masih mengganjal, besok bisa kita cari strategi yang lebih baik lagi. Oke. Terima kasih sebelumnya anak-anak, sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu akan membagikan evaluasi. Ya, di sini ada nanti evaluasi hasil dan evaluasi proses. Di mana setiap proses yang kita jalankan tadi, kalian bisa memberi checklist. Wah, kurang aktif. Wah, kurang ini. Boleh silakan kalian isi. Nanti bisa dikumpulkan lagi di Ibu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan diisi penilaian proses dan penilaian hasil. Kasih belakang. Boleh ditulis anu aja.